Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alyasa Putri Bakri dengan NIM 1058411077723. Saya bersama rekan saya. Saya Marheti Rahmadani dengan NIM 10584110953. Di sini kami akan memaparkan bagaimana cara pembuatan dan penggunaan aplikasi analisis log system untuk deteksi pola error menggunakan string matching. Analisis log adalah kegiatan penting dalam pemeliharaan sistem untuk mendeteksi kesalahan atau anomali. Namun, seiring meningkatnya volume log, proses ini menjadi semakin kompleks dan memakan waktu jika dilakukan secara manual. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi otomatis untuk menganalisis log secara efisien. Aplikasi yang dikembangkan dalam penelitian ini menggunakan algoritma string matching, yaitu metode NAIFI dan KMP, untuk menganalisis log sistem secara otomatis dan mendeteksi pola kesalahan seperti error, exception, timeout, dan connection failure. Aplikasi ini juga membandingkan kinerja kedua algoritma dalam hal waktu eksekusi dan akurasi deteksi dengan antarmuka pengguna yang sederhana dan fleksibel, memungkinkan pengguna dari berbagai latar belakang untuk menggunakannya. Maka dari itu, saya persilakan kepada rekan saya untuk menjelaskan kode yang pertama, yaitu analyze PHP. Di sini saya akan menjelaskan kode analyze PHP di mana file ini berfungsi untuk memproses data log, melakukan analisis berdasarkan algoritma yang dipilih yaitu NAIFI dan atau KMP, dan kemudian menampilkan hasil deteksi dalam bentuk yang mudah dipahami oleh pengguna. Di bawah ini adalah rincian fungsi-fungsi utama dan alur kerja file ini. Yang pertama itu fungsi split patterns, di mana fungsi ini menerima input berupa string mentah yang berisi pola-pola yang akan digunakan dalam perincian di log. Fungsi ini akan memisahkan pola berdasarkan baris dan menghasilkan baris kosong. Proses ini dilakukan dengan cara menggunakan fungsi break split untuk mencegah string berdasarkan karakter newline. Kemudian setiap pola yang ada diproses dan ditambahkan ke array hasil jika tidak kosong. Tujuannya itu memisahkan pola pencarian yang dimasukkan pengguna menjadi array yang terpisah berdasarkan baris. Kemudian yang kedua itu fungsi highlight line, di mana fungsi ini bertugas untuk menyoroti pola yang ditemukan dalam setiap baris log. Fungsi ini pertama-tama mengkonversi baris teks log menjadi format aman untuk HTML menggunakan HTML special hairs. Selain itu, pola yang ditemukan dalam baris ini dibungkus dengan tag mark untuk memberikan efek penyorotan pada teks yang cocok dengan pola yang diberikan. Tujuannya itu memungkinkan pengguna melihat dengan jelas bagian-bagian log yang cocok dengan pola pencarian yang ditentukan, yang memudahkan dalam analisis. Kemudian yang ketiga itu fungsi read input lines, di mana fungsi ini bertanggung jawab untuk membaca data log yang dimasukkan oleh pengguna, baik melalui unggahan file maupun dengan menempelkan log secara langsung. Jika pengguna mengunggah file log, fungsi ini akan membaca isi file tersebut dan membaginya menjadi baris-baris terpisah. Jika pengguna menampilkan log, fungsi ini akan memproses input tersebut dengan cara yang sama. Fungsi ini juga memastikan bahwa hanya baris-baris yang tidak kosong yang akan dimasukkan ke dalam array. Tujuannya itu membaca input log yang dimasukkan oleh pengguna dan mengkonversinya menjadi format yang dapat diproses lebih lanjut. Kemudian yang keempat itu fungsi context patterns, di mana fungsi ini digunakan untuk memeriksa apakah sebuah baris log mengandung pola yang dicari. Fungsi ini akan memanggil fungsi NAIFI context jika algoritma yang dipilih adalah NAIFI atau KMP context jika algoritma yang dipilih adalah KMP. Kedua fungsi ini digunakan untuk memverifikasi apakah pola tertentu ada dalam teks log. Tujuannya itu menerapkan algoritma yang dipilih oleh pengguna untuk mencari pola dalam baris log. Kemudian yang kelima itu pengolahan input dan konfigurasi, di mana setelah menerima data dari prompt pengiriman, kode ini memeriksa apakah algoritma yang dipilih adalah NAIFI atau KMP. Jika tidak ada dipilih, algoritma KMP secara default akan digunakan. Demikian pula dengan mode deteksi, yang dapat berupa single atau pencocokan pola per baris log, atau pencocokan semua pola dalam satu baris. Tujuannya itu
menkonfigurasi pengaturan pengguna yang menentukan algoritma yang akan digunakan dalam mode deteksi yang diterapkan pada analisis log. Dan yang keenam itu proses deteksi pola, di mana bagian utama dari aplikasi adalah log, yang memproses setiap baris log dan memeriksa apakah ada pola yang cocok menggunakan algoritma yang dipilih. Untuk setiap baris log, sistem memeriksa setiap pola. Jika ditemukan kecocokan, pola tersebut akan ditandai dan jumlah deteksi untuk pola tersebut akan dihitung. Jika mode yang dipilih adalah sync, pencocokan dihentikan setelah menemukan pola pertama dalam baris tersebut. Hasil deteksi disimpan dalam array details yang juga berisi informasi tambahan seperti nomor baris dan versi HTML yang disoroti. Tujuannya itu menganalisis setiap baris log untuk pola yang relevan dan menghitung deteksi pola. Yang ketujuh itu hasil eksekusi dan visualisasi, di mana setelah proses pencocokan selesai, waktu eksekusi dihitung menggunakan microtime atau true, dan hasilnya disimpan dalam variabel elapsed MS, di mana hasil deteksi termasuk jumlah baris yang dianalisis, total deteksi pola, dan waktu eksekusi yang ditampilkan pada halaman hasil analisis. Selain itu, grafik batang menampilkan jumlah deteksi untuk setiap kolam. Tujuannya itu menyajikan hasil analisis dalam bentuk yang informatif dan visual, memungkinkan pengguna untuk memahami hasil deteksi dengan mudah. Kemudian yang ke-8 itu tampilan HTML, di mana setelah proses analisis selesai, halaman hasil akan menampilkan informasi setiap jumlah baris yang dianalisis, jumlah deteksi waktu eksekusi, dan grafik batang untuk menampilkan distribusi deteksi berdasarkan pola yang ditemukan dan teks log yang disoroti. Tujuannya itu memberikan visualisasi dan ringkasan hasil deteksi yang mudah dipahami oleh pengguna. Kesimpulan, di mana file analyze PHP itu mengelola seluruh proses analisis log dari input data, pemilihan algoritma NAIFI atau KMP, pencocokan pola, hingga visualisasi hasil. Ini memungkinkan pengguna untuk dengan mudah mengunggah log, memilih metode analisis, dan menerima hasil yang langsung dapat dipahami dalam bentuk yang terstruktur dan visual. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari analis. Baik, saya lanjutkan untuk menjelaskan pada bagian kode indeks PHP. File ini merupakan halaman utama aplikasi analisis log yang menyediakan antarmuka pengguna atau UI untuk memasukkan data log dan memilih algoritma yang akan digunakan untuk analisis. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai setiap bagian utama dari kode ini. Bagian ini memeriksa ada parameter error yang dikirimkan melalui URL, misalnya ketika pengguna tidak mengunggah file atau menempelkan log. Jika parameter error atau mtype, maka aplikasi akan menampilkan pesan kesalahan yang memberitahu pengguna untuk mengunggah file atau menempelkan log terlebih dahulu. Tujuannya di sini untuk menangani kesalahan input dari pengguna dengan memberikan pesan yang jelas jika tidak ada data log yang dimasukkan. Selanjutnya, struktur halaman HTML. Pada struktur halaman HTML ini menggunakan tag style untuk mendeklarasikan CSS dan mendesain tampilan halaman web. CSS bertanggung jawab untuk tampilan visual, termasuk desain responsif, tema gelap, dan animasi latar belakang, yang bertujuan untuk menyediakan halaman web responsif dan interaktif untuk pengguna agar dapat mengunggah file, log, atau menempel teks log untuk dianalisis. Yang ketiga, komponen antarmuka pengguna UI. Ini adalah bagian utama dari aplikasi ini, terdiri dari beberapa komponen UI yang memungkinkan pengguna untuk mengunggah log, memilih algoritma, dan melihat hasil analisis. Pada bagian toolbar berisi logo aplikasi, judul aplikasi, dan opsi untuk mengubah tema dan merefresh halaman. Logo dan nama aplikasi memberikan identitas visual, sementara buton tema memungkinkan pengguna memilih antara tema terang atau gelap, yang bertujuan untuk menyediakan kontrol tema dan navigasi dasar bagi pengguna. Lanjut ke bagian chip dan informasi status. Pada bagian ini menampilkan informasi status tentang input pengguna, jumlah pattern, algoritma yang dipilih, dan mode deteksi, apakah single atau all. Ini memberikan umpan balik kepada pengguna tentang status aplikasi.
yang dimana ini bertujuan menyajikan ringkasan status secara langsung sehingga pengguna dapat melihat konfigurasi input dan algoritma yang dipilih. Selanjutnya, formulir input log. Pada bagian ini, formulir input ini memungkinkan pengguna untuk mengunggah file log atau menempelkan log langsung di dalam kolom input yang disediakan. Ada juga fitur drag and drop untuk mengunggah file log yang bertujuan memberikan berbagai cara input agar pengguna dapat memilih metode yang paling sesuai untuk mereka, unggah file atau menempelkan log. Selanjutnya, pilihan algoritma dan model deteksi. Pada bagian ini, footer bar berisi status analisis, yang dimana apakah input sudah siap untuk diproses, dan tombol reset atau analisis. Tombol analisis hanya akan aktif jika ada data log yang dimasukkan oleh pengguna. Di sini bertujuan untuk menyediakan kontrol untuk memulai analisis dan memberikan informasi status yang jelas bagi pengguna, yang dimana dapat kita simpulkan pada file indeks PHP ini adalah antarmuka pengguna yang memungkinkan pengguna untuk mengunggah log atau menempelkan log, memilih algoritma dan mode deteksi, serta memulai analisis. Aplikasi ini kami rancang untuk mempermudah proses deteksi kesalahan dalam log system. Akan dilanjutkan penjelasan kode KMP PHP oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan di mana fungsi KMP buat LPS itu digunakan untuk membangun array LPS yang merupakan bagian penting dari algoritma KMP, di mana LPS adalah array yang berfungsi untuk menyimpan informasi mengenai panjang prefix yang juga merupakan suffix untuk setiap bagian dari pola yang dicari. Parameter yang digunakan itu pola yang ingin dicocokkan dalam teks, di mana prosesnya itu yang pertama, fungsi menginisialisasi sebuah array LPS dengan panjang yang sama seperti pola dan mengisi seluruh elemen array dengan nilai 0. Kemudian dimulai dari indeks 1, yaitu fungsi ini melakukan perbandingan karakter pola. Jika karakter pola saat ini sama dengan karakter pola posisi leg, maka panjang prefix yang cocok bertambah 1. Dan nilai LPS pada indeks tersebut diset dengan panjang tersebut. Jika karakter saat ini tidak cocok, maka fungsi akan menggunakan informasi LPS sebelumnya untuk mencoba mengurangi panjang prefix yang dicocokkan, alih-alih memulai pencocokan dari awal. Outputnya itu, fungsi ini mengembalikan array LPS yang menggambarkan panjang prefix yang juga merupakan sufiks pada setiap posisi dalam pola. Baik, saya akan lanjutkan untuk menjelaskan fungsi naive search. Fungsi ini bertugas untuk mencari posisi pertama dari pola yang ditemukan dalam teks. Algoritma yang digunakan adalah naive string matching yang bekerja dengan cara memeriksa setiap kemungkinan kecocokan pola di dalam teks secara langsung. Parameternya yaitu teks dan patterns. Teks yaitu yang akan dicocokkan dengan pola, sedangkan pattern pola yang akan dicocokkan dalam teks. Selanjutnya, prosesnya yang mencakup pengecekan ukuran pola. Yang pertama, fungsi pemeriksa apakah panjang pola atau pattern adalah 0. Jika iya, maka fungsi langsung mengembalikan 0 karena pola kosong dapat dianggap selalu cocok di posisi manapun. Yang kedua, perulangan untuk pencocokan. Fungsi ini menggunakan loop for untuk memeriksa setiap bagian dari teks yang memiliki panjang yang sama dengan pola. Selanjutnya, substring teks, yaitu digunakan untuk mendapatkan substring teks mulai dari indeks i sepanjang-panjang pola. Setiap substring ini kemudian dibandingkan dengan pola menggunakan operator sama dengan untuk memastikan perbedaan yang ketat atau mencocokkan karakter satu persatu. Kemudian kecocokan ditemukan. Jika substring dari teks cocok dengan pola, maka fungsi mengembalikan indeks i yang menunjukkan posisi pertama dari kecocokan pola dalam teks. Yang terakhir, jika tidak ada kecocokan, jika loop selesai dan tidak ada kecocokan yang ditemukan, fungsi mengembalikan -1, yang menandakan bahwa pola tidak ditemukan dalam teks. Saya lanjutkan untuk penjelasan penggunaan pada aplikasi web untuk analisis data log ini. Pertama-tama, kita mengupload file. Di sini saya sudah siapkan 1000 baris data log, dataset log. Lanjut, kita di sini akan memilih algoritma. Yang pertama kita memilih algoritma KMP dengan mode
satu per baris. Pattern yang akan dideteksi di sini ada 4, yaitu error, exception, timeout, dan connection failed. Maka kita akan klik analisis. Nah, di sini adalah hasil dari deteksi pada 1000 baris log dataset yang saya unggah. Yang dimana di sini terdapat 22 error, 32 exception, dan 30 timeout. Yang terakhir ada 18 connection failed. Total deteksi yaitu 102 baris dengan execution time pada KMP itu 14.029 ms. Di sini grafik terlihat jelas bahwa pada baris exception itu paling tinggi. Di sini adalah detail temuan, baris, pattern, dan isi log. Nah, itu saja untuk KMP. Sekarang kita deteksi untuk mode algoritma Naive. Kita upload dengan dataset 1000 baris yang tadi sama persis. Lalu kita ganti jadi algoritma Naive dengan menggunakan sama juga mode satu per baris dengan 4 pattern yaitu error, exception, timeout, dan connection failed. Maka kita klik analisis. Maka inilah hasil deteksi errornya, yaitu total baris 1000, total deteksi 102 dengan execution time yaitu lebih rendah dari mode algoritma Naive tadi, yang dimana di sini execution time Naive yaitu 17.246 ms dengan jumlah pattern 4 yaitu error, exception, timeout, dan connection failed, di mana error terdapat 22 error, terdapat 32 exception, 30 timeout, dan connection failed itu terdapat 18. Di sini ada detail temuan, tampilan detail temuan. Ya, Kak. Itu saja tampilan pada aplikasi web hasil analisis data log. Mungkin itu saja serangkaian penjelasan pemaparan dari kami mengenai aplikasi web untuk analisis data log menggunakan string matching. Saya Alia Saputri Bakri. Dan saya Marhepi Rahmadani. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.